membuat mata kuliah Psikologi Sosial. Bertemu dengan saya, Devia Aristi Maulida, NIM 20 2008 146. Kali ini saya akan ditemani oleh dua rekan saya. Kira-kira ada siapa saja ya? Langsung saja kita kenalan dengan mereka. Halo. Hai. Perkenalkan, nama aku Bilkis Aprisa Putri, NIM 20 281 0049. Kenalkan, nama aku Laili Ramatila Dian Santoso, NIM 20 208 158. Halo. Nah, setelah kita sudah mengenal satu sama lain, langsung saja yuk kita mulai diskusi pada podcast ini. Untuk pertama, untuk pemanasan, kita akan mulai membahas apa sih psikologi sosial itu. Untuk teman-teman, ada yang tahu tidak? Ya, menurut aku, psikologi sosial adalah ilmu yang mempelajari masalah kejiwaan dan perilaku manusia yang berkaitan dengan situasi sosial. Kalau menurut Brili, bagaimana? Kalau menurut aku, psikologi sosial adalah studi tentang hubungan antara manusia dan kelompok sosial masyarakat yang ada di sekitarnya. Kalau menurut Devia gimana? Kalau menurut aku, psikologi sosial merupakan studi ilmiah yang mengkaji tentang perilaku sosial. Jadi bagaimana individu itu berpikir dan bagaimana perilaku individu itu dipengaruhi oleh kehadiran orang lain. Selanjutnya, di dalam psikologi sosial, kita itu dapat mempelajari berbagai topik sosial seperti tema khusus kita hari ini, yaitu kognisi sosial. Ya, benar sekali. Nah, oleh sebab itu, sekarang kita langsung saja yuk diskusi tentang kognisi sosial. Ada yang tahu nggak kognisi sosial itu apa? Untuk Brili? Kalau menurut aku, kognisi sosial itu cara individu untuk menganalisa, mengingat, serta menggunakan informasi yang didapatkan dari kejadian-kejadian sosial. Kalau menurut Bilkis, gimana sih kognisi sosial itu? Ya, kalau menurut aku, kognisi sosial adalah bagaimana cara memahami peristiwa sosial, baik yang ada di sekitar kita ataupun yang sedang terjadi saat ini. Kalau menurut Devia, bagaimana? Nah, kalau menurut aku, kognisi sosial itu merupakan proses berpikir yang individu gunakan dalam memahami peristiwa sosial, seperti skema dan afek yang ada di dalamnya. Nah, benar banget tuh pengertian tentang kognisi sosial dari teman-teman. Dalam kognisi sosial, ada bagian yang penting. Yang pertama yaitu skema. Skema merupakan kerangka mental yang berpusat pada tema-tema spesifik yang dapat membantu individu dalam mengorganisasi informasi sosial, suatu fenomena yang sedang diperhatikannya. Nah, untuk prosesnya sendiri bisa dijelaskan oleh Devia. Silakan Devia. Ya, terima kasih Prilly. Saya akan menjelaskan tentang proses bekerjanya skema. Jadi proses bekerjanya skema itu ada 3. Yang pertama itu ada atensi, di mana individu itu memperhatikan fenomena yang terjadi yang ada di sekelilingnya. Yang kedua, dari peristiwa yang terjadi yang telah diperhatikan oleh individu, fenomena tersebut akan diproses di dalam memori jangka panjang si individu, yang hal ini disebut sebagai encoding atau pengkodean memori. Selanjutnya, dari fenomena-fenomena yang sudah disimpan dalam memori jangka panjang, hal tersebut dapat dimunculkan kembali ketika fenomena tersebut sama dengan fenomena yang terjadi pada sebelumnya. Hal itu disebut sebagai retrieval atau mengingat kembali. Lalu selanjutnya ada afek. Afek adalah perasaan dan suasana hati yang individu rasakan. Afeksi memberikan pengaruh pada proses skema karena dalam pemrosesan informasi dalam ingatan disesuaikan oleh afeksi ini. Kalau kita lihat kenyataan dari kognisi sosial, contoh kasus dalam permasalahan kehidupan sehari-hari itu seperti apa sih? Contohnya saja pada saat ini yaitu pandemi.
Di saat pandemi ini, banyak orang melakukan panic buying. Contohnya seperti kemarin, panic buying pada susu beruang. Lalu, apa sih panic buying itu sendiri? Panic buying merupakan perilaku konsumen berupa tindakan orang membeli produk dalam jumlah besar untuk menghindari kekurangan di masa depan. Lalu bagaimana ciri-cirinya? Ciri-ciri perilaku panic buying yaitu ditandai dengan perilaku yang tiba-tiba tidak terkontrol, dilakukan banyak orang, secara berlebihan dan didasari oleh kekhawatiran. Lalu, bagaimana sih cara mengatasi panic buying itu? Yang pertama, buat anggaran. Yang kedua ada buat daftar belanja. Yang ketiga, ingat bahwa orang lain juga punya kebutuhan yang sama dengan kita loh. Yang keempat, ikuti update seperlunya. Ingat bahwa salah satu penyebab panic buying adalah karena pengaruh orang lain di sekitar kita. Yang kelima ada cash is the king. Ingat, di masa-masa darurat, tanpa kepastian seperti ini, akan lebih baik jika kamu memiliki uang tunai yang cukup ketimbang kamu stok barang-barang yang bisa membusuk atau memenuhi kulkas aja. Nah, yang dikatakan Riri itu tadi benar ya. Lalu apa sih hubungan antara kognisi sosial dengan fenomena yang terjadi? Boleh Devia untuk menjelaskan teori yang terjadi, silahkan. Ya, untuk hubungannya sendiri antara teori kognisi sosial dengan fenomena panic buying. Jadi saya akan menjelaskan tentang bias yang dialami oleh masyarakat saat ini. Di mana bias yang terjadi yaitu bias negatif, di mana yang terjadi adalah individu hanya memberikan atensi pada informasi yang bersifat negatif saja, sedangkan informasi yang positif tidak diberikan atensi. Sehingga misalnya pada saat ini seperti tadi, individu membeli banyak barang. Karena mereka percaya jika barang kebutuhan akan habis di masa pandemi COVID apabila tidak dibeli. Padahal kan pada kenyataannya produksi barang pokok itu kan selalu diproduksi ya oleh pabrik, oleh para industri-industri seperti itu. Jadi tidak akan mengalami kehabisan. Seperti itu teman-teman. Kalau menurut Billy, bagaimana ya? Kalau menurut faktor lingkungan, panic buying merupakan respon sosial masyarakat atas ketidakpuasan akan kondisi yang dialami. Maka, pandemi corona sebagai faktor lingkungan perlu untuk dikendalikan semaksimal mungkin sebagai upaya antisipasi meningkatnya tindakan panic buying. Pada sisi ekonomi, secara jelas, perilaku panic buying akan mengakibatkan peningkatan cepat pada volume pembelian yang menyebabkan kenaikan harga secara signifikan. Maka dari itu, kalau kita tidak ingin harga semakin mahal, jangan buru-buru ya. Harus melakukan sesuatu, berpikir dulu sebelum bertindak. Nah, itu benar teman-teman. Wow, kita sudah tidak terasa ya, sudah di penghujung pembicaraan diskusi kali ini. Untuk itu saya akan memberikan kesimpulan ulasan terkait diskusi kali ini. Seperti yang kita ketahui dalam pemrosesan informasi, skema merupakan dasar komponen dari kognisi. Sebab itu, skema itu memiliki kelemahan dalam mempengaruhi apa yang kita perhatikan dan apa yang ada di dalam ingatan kita, sehingga terjadi distorsi pada pemahaman kita terhadap dunia sosial. Nah, skema masing-masing orang itu berbeda loh. Sebab itu tidak heran apabila prasangka yang berbeda dalam membentuk pandangan terhadap suatu peristiwa tertentu, seperti yang tadi kita berikan fenomenanya, yaitu panic buying yang telah kita bahas. Seperti itu, teman-teman. Ya, benar sekali yang dikatakan, kesimpulan yang dikatakan Devia barusan. Terima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan podcast kita pada hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan atau tutur kata yang kurang berkenan bagi teman-teman. Ya, itu benar sekali.
Ya, mohon maaf ya teman-teman apabila masih ada kurangnya dari kelompok kita. Tetap jaga kesehatan di masa pandemi COVID saat ini. Semoga Sekian. dari podcast kita kali ini kalian bisa mengambil manfaat atau pembelajaran bahwa jangan melakukan panik buying. Jangan bertindak sebelum berpikir. Oke, teman-teman. Oke, itu baik sekali Kak Bilkis. Ya. Yang terpenting adalah menerapkan gaya hidup sehat. Sudah, itu saja ya. Sekian, dan terima kasih. Salam sehat, bye-bye. Bye-bye.